Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita Imawan di channel saya Pasukan Ngereke Sapi. Sebelum saya memulai video saya kali ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Bakti Adiaksa ke-61 kepada rekan-rekan Korps Adiaksa Kejaksaan Republik Indonesia. Semoga di HBA yang ke-61 ini kejaksaan semakin baik, semakin menjadi tauladan bagi masyarakat, dan juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di daerah manapun. Yang kedua, izinkan saya mengucapkan Hari Raya Idul Adha kepada rekan-rekan muslim dan yang menjalankan. Saya ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang sudah mampu melakukan ibadah Idul Kurban. Semoga amal ibadahnya diterima dan juga diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi rekan-rekan muslim yang belum mampu, semoga rezekinya dilimpahkan sehingga tahun depan bisa ikut mengeluarkan zakat, mengeluarkan hewan sembelian ataupun hewan kurban, dan bisa melaksanakan ibadah Idul Kurban. Oke, kita mulai. Untuk pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang sesuatu yang sangat menjadi polemik di peserta-peserta pendaftaran CPNS kali ini, yaitu penggunaan materai. Mungkin rekan-rekan sudah paham bahwa penggunaan materai itu satu dokumen untuk satu materai. Itu sebenarnya, walaupun rekan-rekan mungkin tidak tahu aturannya, tapi rekan-rekan sudah tahu bahwa itu adalah suatu pengetahuan umum yang mungkin rekan-rekan seluruh Indonesia, bahkan anak kecil saja tahu bahwa satu materai itu hanya berlaku untuk satu dokumen. Itu kenapa bahwa materai itu harus maksud saya bahwa tanda tangan itu harus mengenai materai, sehingga materai itu tidak akan digunakan ke dokumen lain. Dan bagi rekan-rekan yang bertanya bagaimana jika sudah terlanjur resum dengan menggunakan satu materai untuk beberapa dokumen. Nah, ini kalau menurut aturan yang baku, itu otomatis rekan-rekan akan gugur dalam seleksi administrasi. Karena bagaimana cara mengetahuinya? Karena di setiap materai itu sebenarnya terdapat nomor seri yang membedakan antara satu materai dengan materai yang lain. Jika dokumen rekan-rekan itu nomor serinya sama semua, apalagi rekan-rekan itu memasukkan dokumen yang dalam satu akun, itu otomatis akan terbaca oleh sistem dan membuat rekan-rekan akan dieliminasi. Akan tetapi mungkin kalau ada kesalahan di sistem dan membuat rekan-rekan lolos pun, nanti saat rekan-rekan harus mengumpul ke instansi rekan-rekan akan diperiksa kebenarannya. Dan kalau rekan-rekan menggunakan satu materai untuk beberapa dokumen, itu akan membuat rekan-rekan didiskualifikasi. Walaupun memang selama ini tidak ada yang menggunakan materai berulang-ulang masih bisa lolos. Kebanyakan otomatis gagal di seleksi administrasi awal. Dan kenapa kok bisa gagal? Kan tidak ada aturannya. Itu yang ditanyakan oleh rekan-rekan kan. Sekarang saya akan menjelaskan. Memang untuk aturan itu di seleksi CPNS sendiri tidak diadakan, tidak dituliskan secara langsung. Walaupun ada mungkin beberapa instansi yang menuliskan bahwa syaratnya satu materai harus satu dokumen harus satu materai. Tapi untuk
secara keseluruhan memang tidak dijelaskan. Karena apa? Undang-undang materai itu ada. Undang-undang penggunaan materai tertuang dalam UU Bea Materai nomor 10 tahun 2020. Nah, baru aja sekitar setahun, bahkan belum ada setahun, yang dimana berisi penggunaan materai ini selama masa transisi, yaitu 2021 ini, dari 2020 ke 2021 ini penggunaan materai itu dari yang 3.000 dan 6.000 sekarang minimal bernilai 9.000. Jadi bagi rekan-rekan mungkin yang masih memiliki stok materai 3.000 atau 6.000, itu sebenarnya masih bisa digunakan, tapi bertanya dulu dengan instansi terkait, karena mungkin instansi rekan-rekan tidak menganjurkan aturan tersebut juga boleh, karena itu hak instansi masing-masing. Tapi secara umum garis besarnya, kalau rekan-rekan masih punya stok materai yang tersisa, entah itu materai 3.000 atau 6.000, sebenarnya secara menurut undang-undang nomor 10 tahun 2020 ini tentang bea materai masih bisa digunakan, asalkan penggunaannya double. Jadi kan minimal senilai berapa? 9.000. Jadi mungkin rekan-rekan yang punya materai bisa yang 3.000 3 materai, atau yang punya 3.000 sama 6.000 bisa 2 materai, 3.000 sama 6.000, atau yang punya 6.000 bisa 2 materai juga, karena minimal itu 9.000. Jadi bisa 2, kalau 6.000 sama 6.000 kan jadi 12.000, itu juga masih bisa digunakan. Tapi saya tekankan sekali lagi, ini sesuai dengan instansi masing-masing, karena tidak semua instansi menggunakan peraturan ini, tapi semua instansi dari tahun ke tahun menggunakan peraturan bahwa materai itu hanya dipakai sekali. Untuk UU terbaru ini dijelaskan di pasal 4 UU nomor 10 tahun 2020 tentang penggunaan materai, yaitu bea materai dikenakan 1 kali untuk setiap dokumen. Jadi bagi rekan-rekan yang memiliki dokumen, beberapa dokumen, itu wajib memiliki materai sesuai jumlah dokumen. Karena apa? Materai itu kan fungsinya untuk menyerap anggaran atau menyerap pajak atau menyerap penghasilan dari masyarakat yang menggunakan keamanan hukum untuk menyatakan kebenaran atau keabsolutan atau kesahan atau keamanan, dan juga mengamankan dokumen rekan-rekan agar itu dianggap sah di mata hukum. Jadi otomatis kalau rekan-rekan meminta tolong kepada negara untuk menganggap dokumen itu sah, maka rekan-rekan wajib memberikan kontribusi kepada negara. Dan itu menurut saya murah, karena materai di Indonesia itu hanya 10.000. Itu pun untuk dokumen menurut undang-undang yang terbaru ini, yang Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang bea cukai, itu di atas 5 juta. Nah, untuk dokumen-dokumen di atas 5 juta baru menggunakan surat perjanjian ini, dan di bawahnya tidak menggunakan sama sekali. Nah, itu berarti apa? Pemerintah itu sebenarnya
melindungi kaum-kaum UMKM atau pengusaha kecil, mikro, dan menengah, di mana tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 ke bawah itu UMKM yang melakukan transaksi di bawah 5 juta itu menggunakan materai 6.000, sudah masuk ke 6.000, yang dimana itu berarti mereka harus mengeluarkan uang untuk membuat dokumen tentang biaya di bawah 5 juta dan di atas 1 juta maksud saya. Nah, itu menurut para pedagang ataupun juga pengusaha UMKM lain itu memberatkan, yang dimana itu ditangkap oleh pemerintah dan juga Kemenko, Dirjen Pajak dan lain sebagainya, membuat aturan yang terbaru ini, yang mana itu membuat rekan-rekan kita pengusaha UMKM menjadi lebih ringan. Dan bagi rekan-rekan yang sudah terlanjur melakukan dokumen, melakukan pengisian dokumen dengan satu materai ke beberapa dokumen, ini bisa menjadi pembelajaran untuk tahun depan. Mungkin tahun depan ada seleksi CPNS lagi, rekan-rekan bisa lebih teliti dalam mengisi. Dan ada beberapa yang menyanggah kayak gini. Yang pertama tadi kan menyanggah, kan tidak ada peraturannya di di selebaran CPNS. Memang saya juga baca di instansi kejaksaan tidak ada, tapi saya sudah jelaskan bahwa aturan itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai, pasal keempat. Dan untuk yang lain ada lagi yang bilang gini, kenapa tidak adil, toh nanti kalau kita lolos administrasi dan menjadi CPNS, kalau mengumpulkan berkas di instansi harus memakai dokumen itu harus asli semua, atau nanti bisa dimasukkan di belakang. Nah, yang ini jelas rekan-rekan menyepelekan undang-undang, yang mana peraturan itu dibuat untuk ditaati. Dan mungkin CPNS kali ini pendaftarannya rekan-rekan sudah tahu sendiri, ada yang sampai 300.000, ada yang sampai ratusan ribu. Itu berarti daya minat masyarakat terhadap CPNS ini sangat tinggi. Otomatis banyak pendaftar yang lebih kompeten, lebih teliti, itu yang lebih menaati aturan, itu yang diprioritaskan. Kalaupun nanti rekan-rekan yang menggunakan kecurangan-kecurangan itu diloloskan, itu justru akan membuat rekan-rekan yang sudah mengisi dengan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan dan ketentuan-ketentuan dari instansi masing-masing, dari awal sampai akhir mengeluarkan biaya yang lebih banyak dari rekan-rekan. Kita ibaratkan, mungkin kalau rekan-rekan menggunakan satu materai berharga 10.000, ataupun kalau beri di ajaran 11.000, dan mereka menggunakan 5 materai berharga 50.000 ataupun 55.000, otomatis rekan-rekan ini akan tersinggung juga, karena kenapa yang tidak sesuai peraturan bisa lolos. Nah, itu makanya rekan-rekan yang tidak sesuai peraturan
itu kalau tidak lolos semoga menjadi pembelajaran untuk rekan-rekan di seleksi berikutnya untuk lebih berhati-hati dan mengerjakan sesuai dengan apa yang diminta oleh instansi dan menurut undang-undang. Karena juga sebenarnya kan saya tadi bilang bahwa materai itu untuk pemasukan negara yang dimana nanti digunakan untuk perkembangan dan pembangunan, juga untuk membantu masyarakat golongan bawah. Itu berarti materai ini adalah salah satu bentuk kewajiban yang diberikan negara untuk setiap rakyatnya. Maka kalau rekan-rekan mengingkari kewajiban itu, maka rekan-rekan sama halnya melakukan tindak pidana korupsi. Karena korupsi itu tidak harus ratusan juta, bahkan miliaran, bahkan triliunan, tapi dari yang terkecil saja harga materai berharga 10.000 atau 11.000 kalau di eceran. Kalau rekan-rekan menggunakan itu satu materai untuk beberapa dokumen, berarti rekan-rekan sudah ikut serta dalam melaksanakan tindak pidana korupsi, yang mana menjadikan rekan-rekan itu tidak layak untuk menjadi ASN. Karena ASN itu dicari orang-orang yang benar-benar mau berbakti, bukan memperkaya diri sendiri, dan juga memikirkan kebutuhan rakyat melebihi kebutuhan diri pribadi. Itu yang saya pelajari selama saya bekerja di instansi pemerintahan itu, bahwa para PNS ataupun ASN lainnya itu lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan diri pribadi. Jadi otomatis bagi rekan-rekan yang masih sungkan mengeluarkan sedikit uang untuk membeli materai, entah alasan apapun itu, alasan tidak punya uang mungkin, alasan masa PPKM mungkin, toh juga rekan-rekan masih memiliki HP, masih memiliki data untuk bermain internet, mungkin untuk masih memiliki sepeda motor untuk mencari dokumen-dokumen atau berkas-berkas lain yang memenuhi persyaratan, masih memiliki rumah. Kalau uang 10.000, 20.000 sampai 100.000 mungkin tidak terlalu membebani. Jadi jangan jadikan alasan masa PPKM atau tidak punya pekerjaan atau lain sebagainya. Kalau rekan-rekan mau menjadi ASN, saya sudah membahas di video saya sebelumnya bahwa PNS itu tidak langsung mendapat posisi nyaman. Bahkan rekan-rekan kalau sudah jadi pun nanti mungkin gaji akan dirapel beberapa bulan, tidak mendapatkan uang, dan untuk ke daerah lokasi pekerjaan rekan-rekan harus menggunakan uang pribadi dan koceknya bahkan mencapai puluhan juta. Nah, bagi rekan-rekan yang merasa kurang mampu untuk membeli materai, saya harapkan juga berpikir lagi untuk menjadi ASN. Lebih baik mencari pekerjaan swasta lain yang dibiayai oleh perusahaan daripada masuk ke dunia PNS ini. Kemudian ada yang bertanya lagi, kalau misal materai itu sudah dipakai di satu dokumen, tapi tiba-tiba misal surat pernyataan tidak menggunakan narkoba mungkin, tapi ada kesalahan pada surat pernyataan itu, padahal materai sudah ditempel dan sudah ditandatangani. Nah, kalau hal itu terjadi, seharusnya selama tidak
dipakai lebih dari satu kali itu masih boleh, akan tetapi kalau ada beberapa instansi juga yang mengamati bahkan dari tanda tangan itu mungkin ada perbedaan tidak, dan juga mengamati tempelan kertas atau itu langsung ditempel atau masih menggunakan lem. Jadi kan biasanya kalau perangko itu diambil lagi terus masih ada kertas yang tersisa dikasih lem terus ditempel lagi. Nah, bagi beberapa instansi yang mendetail itu bisa dianggap gagal. Saran saya lebih baik mengeluarkan uang lebih untuk kelolosan daripada rekan-rekan harus menanggung resiko yang berat di akhir. Karena pendaftaran CPNS ini hanya satu kali dalam 1 tahun, bahkan mungkin tidak dua tahun sekali, maka maksimalkan agar rekan-rekan mendapat hasil yang terbaik. Kemudian ada lagi yang bertanya untuk penggunaan materai itu sendiri. Kalau materai yang dipakai 6.000 atau 3.000 itu bagaimana? Tadi kan sudah saya jelaskan juga bahwa untuk materai 3.000 sama 6.000 di masa transisi ini kan peraturannya 2020 kemarin dan berjalan 2021. Kalau rekan-rekan masih memiliki stok yang banyak, silahkan langsung bertanya kepada helpdesk instansi masing-masing. Jadi misal rekan-rekan mendaftar di Kejaksaan Republik Indonesia, silahkan langsung bertanya tentang bagaimana aturan ini boleh atau tidaknya. Karena menurut aturan itu masih boleh, tapi menurut instansi tidak. Mungkin beberapa instansi ada yang masih terpaku pada undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang pria materai, yang di situ materai itu harus satu. Maka baiknya rekan-rekan untuk menanyakan langsung kepada instansi yang terkait. Mungkin untuk pembahasan materai kali ini cukup sekian. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah terlanjur mengakhiri pendaftaran tapi menggunakan satu materai untuk beberapa dokumen, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk rekan-rekan ke depan. Kalau membuat dokumen, harap yang asli semua, jangan melakukan kecurangan sekecil apapun, apalagi di institusi kenegaraan. Karena pegawai negeri itu diajarkan untuk menjadi pribadi yang disiplin, jujur, dan mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi kalaupun rekan-rekan gugur di seleksi administrasi, ya terima saja, karena walaupun rekan-rekan berhasil pun nanti seleksi berikutnya juga lebih berat dari ini. Maka ada baiknya untuk rekan-rekan mempersiapkan untuk tahun berikutnya dan memperbaiki sikap dan juga pemikiran rekan-rekan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.